Berikut ini adalah ciri-ciri radikalisme itu sendiri. Nah, yang berikutnya pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan apa ciri-ciri radikalisme. Tolong diingat. Kalau mau dicatat, ya dicatat. Kalau nggak mau dicatat, nonton saja di channel YouTube nantinya. Channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe ya. Baik, ada 5 ciri radikalisme yang dirumuskan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang pertama, anti Pancasila dan pro ideologi khilafah. Nanti kita bahas satu persatu ya. 2, mengajarkan paham takfiri, suka mengkafir-kafirkan orang lain. Yang ketiga, membangun sikap anti pemerintah, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Yang kelima, bersikap eksklusif dan anti dengan perbedaan, termasuk anti Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, anti kebudayaan dan kearifan lokal. Ini ciri radikalisme yang umumnya berkembang di Indonesia. Kita bahas yang pertama, anti Pancasila dan pro ideologi khilafah. Tadi sudah saya bahas ya, nilai Pancasila di awal. Nah, mereka sering mengkampanyekan Pancasila itu togut. Bahasa mereka begitu. Ada yang vulgar, ada yang tidak vulgar. Dan pro ideologi khilafah. Saya ingin kasih informasi buat adik-adik sekalian cara berdiskusi dengan mereka. Ya, kalau Anda nanti direkrut orang NII. NII itu banyak loh di Lampung. Karena dia kan underground, sembunyi-sembunyi. NII ketemu HTI, ketemu Khilafatul Muslimin, termasuk kelompok yang lain. Saya kasih tahu, NII, HTI, Khilafatul Muslimin tidak termasuk daftar kelompok teroris, tidak termasuk. Tapi ingat, mereka bisa lebih berbahaya dari teroris. Nah, hati-hati. Ini sudah ciri radikalisme. Walaupun belum terorisme. Pro ideologi khilafah. Nah, gimana cara ngejawabnya? 1. Khilafah itu tidak diperintahkan. Itu aja udah patah mereka. Jadi kalau ngobrol sama aktivis HTI di Malahayati, di Unil atau di UIN misalnya, gampang banget ngebantahnya. Tidak ada satupun dalilnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Anda bahkan boleh nantang. Kalau ada satu saja dalil dalam Quran maupun hadis yang memerintahkan kita mendirikan khilafah, saya mau ikut Hizbut Tahrir. Udah kekunci mereka. Jadi isu menegakkan khilafah ini sudah betul-betul manipulasi atas nama agama. Kok bisa ya orang seantero Indonesia ini termanipulasi sedemikian rupa, mau ikut-ikutan teriak-teriak khilafah, khilafah. Nah, kemudian mereka komplain sama saya begini, Ustadz, khilafah itu kan bagian dari ajaran Islam. Kalau Ustadz menolak khilafah, maka sama saja Ustadz menolak Islam, anti-Islam. Saya kasih tahu cara jawabnya. Khilafah itu bagian dari sejarah Islam. Dan menegakkan khilafah sekarang tidak diperintahkan. Justru menegakkan khilafah sekarang adalah maksiat yang besar. Harus tegas ngejawabnya. Saya ambil kiasnya begini. Dalam hadis Nabi, periode kepemimpinan Islam itu nomor 1 nubuah. Nubuah. Sekarang begini. Nubuah itu bagian dari ajaran Islam. Kepemimpinan Nabi. Bagian dari sejarah Islam. Tapi ingat, menegakkan sistem nubuah sekarang haram hukumnya. Mengapa haram? Karena kalau kita menegakkan sistem nubuah sekarang, berarti kita harus mengangkat Nabi. Kita harus sepakat dulu nabinya siapa. Nabinya Pak Christian sajalah. Christian alaihi salam misalnya, Pak. Jadi kalau Pak Christian kita akan jadi nabi, maka beliau akan menjadi pemimpin nubuah. Kan haram.
Nabi palsu soalnya, Nabi Kristen. Kalau saya masih agak mending Pak, Nabi Suparman. Agak mirip nama Nabi Sulaiman ya. Kita hati-hati. Mengapa jadi haram? Karena akan muncul nabi palsu. Nah, habis nubuah kan khilafah. Khilafah bagian dari sejarah, tapi menegakkan khilafah itu haram jadinya. Karena apa? Akan muncul khalifah palsu nanti. Sudah ada di Bandar Lampung, Abdul Qadir Hasan Baraja gitu. Khalifah palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-khilafatu fi ummati 30 sanah." Khilafah di tengah-tengah umatku, kata Nabi, hanya 30 tahun. Makanya saya tawarkan di hadapan orang HTI ini, di hadapan orang HTI loh saya nawarkan. Kalau Anda ingin menegakkan sistem khilafah, hapus dulu hadis ini, berani enggak? Karena Nabi mengatakan, khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Enggak lebih, enggak kurang. Tsumma mulkun, habis itu diganti dengan kerajaan. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun, 12. Utsman 12 tahun, 24 jumlahnya. Ali 6 tahun, pas 30 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 30 tahun itu. Kalau lebih meleset hadis nabinya. Makanya orang yang hendak menegakkan sistem khilafah hari ini, dia mengingkari hadis nabi. Dan akan jadi maksiat besar. Mengapa saya katakan gerakan menegakkan khilafah itu maksiat besar? Karena orang yang hendak menegakkan khilafah, sama saja dia harus membubarkan negaranya sendiri. Ini saya terang-terangan nanya, dialog langsung sama orang Khilafatul Muslimin, orang Hizbut Tahrir. Kata saya, Syekh, akhi, kata saya, pakai akhi lah, akhi, kalau ente mau menegakkan khilafah, terus NKRI dikemanakan? Ya NKRI kita bubarkan dong, kata dia. Kalau kita menegakkan khilafah, negara ini harus bubar, tuh kan? Mereka terang-terangan mengatakan demikian. Tanya sama orang Khilafatul Muslimin, jawabannya sama. Tanya dengan orang Hizbut Tahrir, jawabannya sama. Kecuali kalau jawabnya di depan media, mereka ngeles-ngeles begitu, muter-muter jawabannya. Tapi ujung-ujungnya ke sana, negara harus dibubarkan. Nah, itulah masalahnya. Kalau kita ingin membubarkan negara ini, berarti kita akan memberontak kepada negara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia ingin memisahkan diri dari negara, dari al-jamaah. Al-jamaah itu negara. Famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Termasuk ini ya buat adik-adik ngejawab bendera hitam. Ada asar Imam Ali loh. Ini ngejawab yang bendera-bendera hitam tadi. Jadi jangan takut menolaknya. Begini keterangannya. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka karena mereka kelompok bendera hitam palsu. Itu cara ngejawabnya. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Ingat, kelompok bendera hitam itu hati mereka keras sebagaikan baja. Makanya yang pakai bendera hitam kereng bukan main. Itu kereng itu bahasa apa lah ya? Cari dalam kamus nanti ya. Kereng bukan main, keras sekali hatinya. Coba HTI, JI, JAD, JAT, MIT, MIB, ISIS ya, Al-Qaeda. Semua yang pakai bendera hitam itu keras semua. Karena sesuai dengan keterangan atarnya. Sedemikian rupa. Baik. Yang berikutnya, yang kedua sekarang. Mengajarkan paham takfiri. Gimana dia menggiring kajian agama yang ujung-ujungnya, endingnya mengkafirkan orang lain. Mula-mula dia membid'ahkan dulu. Makanya jangan ikut yang tabdi'. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Itu tanda-tandanya. Jangankan kepada yang beda agama.
Dengan yang seagama sekalipun dia akan mengkafirkan, membid'ahkan. Dan begini, ada penceramah-penceramah yang dengan agitatifnya menjelek-jelekkan agama lain, menghina Tuhan agama lain. Padahal sebetulnya Allah sudah melarang kita menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain. Ini ada kontradiksi dan kontraproduktif ini. Ada apa dengan bangsa Indonesia ini? Ustadz-ustadz yang kerjanya menghina agama lain, yang kerjanya menghina Tuhan agama lain, malah laku di pasaran. Wah, hebat dia, ustadznya berani, ustadznya jago, ustadznya nggak bela Islam. Itu bukan membela Islam, itu menghina ajaran Islam itu sendiri. Padahal haram hukumnya menghina agama lain, haram hukumnya menghina Tuhan agama lain. Hati-hati, ada yang salah dalam cara beragama. Terus begini nih, kita itu tidak sama sekali tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis melarang agama lain mendirikan rumah ibadah. Tapi mengapa di Indonesia ini muncul kelompok-kelompok yang anti agama lain mendirikan rumah ibadah? Padahal kita di Indonesia ini enak bener loh bikin masjid. Di Indonesia ini masjid itu nggak perlu IMB, yang penting punya duit, punya tanah, jadi masjid. Coba adik-adik kalau nanti ada rezeki keliling ke negara-negara Arab, capeknya nyari masjid. Jangankan di negara Arab, di Arab Saudi saja masjid itu jauh-jauh. Karena ngapa di Arab? Yang boleh mendirikan masjid hanya pemerintah. Atau negara tetangga, Malaysia. Saya pernah keliling Kuala Lumpur itu, nyari masjid susahnya bukan main. 5 kilo baru ketemu masjid. Malaysia itu negara Islam loh. Atau ke Brunei Darussalam yang 99,9% mungkin 100% muslim. Kerajaannya kerajaan muslim. Syariat ini tetapkan syariat Islam, hukum bernegaranya. Di Brunei jarak masjid paling dekat 2 kilo. Jadi TKI di sana kalau mau Jumatan capek jalan kaki, gak punya mobil. Tapi orang Brunei baik-baik. Indonesia naik. Nanti begitu keluar Jumatan tunggu di sini. Mereka baik-baik. 2 kilo lo jalan. Di Indonesia 1 RT 3 masjid. Waduh. Anda jalan ke UIN ya, jalan Urip Sumoharjo itu Endra Suratmin. Kan jelas sekali. Masjid Al-Huda sama Mardotilah itu. 15 meter. Iya kan? Kalau adzan saingan kan? Kalau khutbah saingan. Apalah Indonesia ini. Di Arab nggak boleh loh kayak gitu. Apalagi di Jawa masjidnya deketan. Masjid ini masjid. Seberang jalan masjid. Saya tanya, kok masjidnya dekat amat? Iya Ustadz, dekat masing-masing Jumatan. Ini masjid NU PKB. Yang depan itu masjid NU P3. Sama NU-nya cuman beda partainya. Besok-besok kita bikin masjid NU Golkar gitu. NU PDI Perjuangan. Indonesia ini negara bebas. Jadi coba anak-anak muda harus ngejawab ini semua. Jangan mau generasi kita diracuni oleh provokator yang mengatasnamakan agama. Baik, yang ketiga sekarang. Mereka membangun sikap anti pemerintah. Ingat ya, bukan tidak pro pemerintah, anti pemerintah. Beda loh. Saya ambil contoh begini. Anda yang tidak minum kopi bukan berarti anti kopi. Betul nggak kira-kira? Tidak minum kopi karena memang tidak hobi kopi. Atau mungkin kena asam lambung. Jadi nggak minum kopi. Nah kalau anti kopi, ketika ngelihat orang minum kopi, dia marah. Kafir kamu ya minum kopi. Itu namanya anti kopi namanya. Ya sama tadi. Anti pemerintah itu bukan berarti tidak pro pemerintah. Bukan. Ya Indonesia negara demokrasi, oposisi itu penting loh. Biar balan kan. Untuk keseimbangan sebetulnya. Kalau bahasa orang Korea apa? Yin yang. Kata Lee Min Ho, yin yang gitu. Jadi ada keseimbangan. Jadi boleh kita beroposisi dengan pemerintah boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah anti membangun isu mengajak umat untuk membenci pemerintah. Anti pemerintah yang sah, bahkan melawan pemerintah yang sah.
Ada strategi yang mereka lakukan. Yang pertama apa? Framing negatif. Di framing. Apa framing yang mereka tanamkan? Pemerintah anti-Islam. Nah, anak muda harus jawab. Anti-Islam yang mana? Buktinya masjid bagus semua. Masjid terbanyak sedunia internasional di Indonesia. Terbanyak sedunia internasional Indonesia. Umat Islam baik-baik saja. Pesantren, ada ribuan pesantren baik-baik saja. Ada banyak kiai baik-baik saja. Jawab dong. Oh, pemerintah anti-Islam, buktinya anti-toa. Siapa bilang anti-toa? Coba Anda ke Arab. Di Arab, azan hanya untuk azan, loudspeaker di luar itu. Coba Anda keliling Indonesia. Pengajian pakai toa. Wiridan aja pakai toa Indonesia ini. Tadarusan pakai toa. Kalau di Arab nggak boleh, toa hanya untuk azan. Ceramah aja nggak boleh di loudspeaker, nggak boleh. Ditangkap, jangan macam-macam. Bukan cuma Arab ya, termasuk negara-negara Muslim tetangga kita, Malaysia, Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Ulama dikriminalisasi. Jawab, ulama yang mana? Yang mana? Tunjukin orangnya. Yang ditangkap polisi itu karena memang nyata dia berbuat kriminal. Ingat, tidak ada warga negara kelas 1. Betul nggak kira-kira? Di Indonesia ini nggak ada yang kebal hukum. Jenderal Ferdi Sambo, bintang 2 loh, masuk penjara nggak ada yang kebal hukum. Teddy Minahasa, bintang 2 nggak ada yang kebal hukum. Begitupun nggak boleh ada yang merasa menjadi warga agama kelas 1. Ingin saya buat pernyataan hari ini, tidak boleh ada satupun yang mengajarkan menjadi warga agama kelas 1. Seakan-akan dia punya superioritas dalam agama, yang lain di bawah mereka semua. Kalau ada yang mengajarkan dengan alasan nasab, dengan alasan apapun, seolah-olah menjadi warga agama kelas 1, apa bedanya antum semua dengan Belanda yang menjajah? Itu feodalisme, itu penjajahan sebetulnya. Nggak boleh. Nggak ada warga agama kelas 1 dan tidak ada warga negara kelas 1. Tidak ada satupun yang kebal hukum. Fatimah kata Nabi, kalau dia mencuri aku potong tangannya. Seandainya pun dia mencuri. Jadi hati-hati sekali. Yang sedemikian rupa kelompok yang anti pemerintah bangun framing sedemikian rupa. Setelah framing negatif, mereka membangun distorsi informasi. Contoh sederhana apa distorsi informasi? Gempa Cianjur gara-gara ada pemurtadan. Banyak kristenisasi. Itu distorsi informasi. Dan itu disebar di grup-grup WhatsApp. Sayangnya yang menyebarkannya orang-orang yang berjubah agama. Termasuk kemarin itu. Yang menusuk Syekh Ali Jaber itu PKI. Suruhan. Orang yang benci ulama. Na'udzubillah. Padahal yang nusuk benar-benar orang yang depresi. Gara-gara keseringan main media sosial. Adik-adik jangan keseringan internetan. Nanti stres. Jangan macam-macam. Depresi. Ini distorsi informasi. Kemudian yang berikutnya mereka menyebar hoax. Berita bohong dan fitnah. Salah satu yang terdekat contoh fitnah apa? Nuduh ijazah presiden palsu. Itu jelas-jelas fitnah, tapi dipercaya secara berjamaah. Profesor percaya, ada dokter yang percaya, ada dokter yang percaya. Itu namanya stres berjamaah. Menyebar hoax fitnah. Kemudian bullying. Mereka membangun strategi mencaci, menghina, bahkan body shaming ya. Nyebut Pak Jokowi itu mukidi, na'udzubillah. Body shaming, mereka menghina fisik sebagainya, menghina penampilan, bullying. Nah, ini sudah ada di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Qalam ayat 10 ke 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti'. Jangan sekali-kali jadi followers. Wah, ini kita terjemahin pakai bahasa milenial aja lah ya. Wala tuti' pakai ain, jangan pakai ta, jangan pakai ka. Nanti tuti. Kalau tuti mah habis kentut mati. Maaf kalau ada tuti ya. Sose habis nyusuk mati. Plesetannya. Wala tuti'. Jangan sekali-kali jadi followers. Unfollow saja. Kulla hallafim mahin. Hallaf itu apa?
orang yang gampang bersumpah mengatasnamakan agama. Orang yang gampang sumpah demi Allah. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang gampang sumpah demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Makanya buat yang cewek-cewek, saya kasih tahu. Kalau cowok gampang nyebut demi Allah, bohong dia. Enggak kok ya, itu teman aja. Dia emang kayak gitu demi Allah. Ketahuan. Ini ilmu ya. Termasuk yang punya calon atau nanti punya suami, kalau dikit-dikit demi Allah, bohong. Karena kata demi Allah tidak boleh sembarang diucapkan. Ini enggak, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit bela Islam. Mereka demo ke sana kemari bela Islam. Alasannya mengaku berbuat kebaikan. Ingat dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka sebenarnya bukan berbuat kebaikan. Mereka tidak benar-benar memperjuangkan Islam. Mereka sedang berbuat kerusakan, tetapi mereka semua tidak menyadarinya. Al-Baqarah ayat 12. Disingkat 212. Jadi balik lagi ya. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama. Mahin, bullying. Ada dalam Islam itu. Jadi jangan jadi followers orang yang gampang mengatasnamakan agama, lalu mahin, bullying, menyebarkan cacian dan makian. Hammazim masya'im binamim. Hammaz, hate speech, ujaran kebencian, menyebarkan ujaran kebencian. Masya itu bahasa kitanya kesana kemari wara wiri. Ulang sekali lagi, kesana kemari wara wiri. Bahasa kerennya viral. Mereka memviralkan ujaran kebencian, memviralkan hoax, memviralkan bullying, memviralkan sumpah-sumpah mubahalah dan lain sebagainya, memviralkan berita bohong dan lain sebagainya, sumpah-sumpah palsu, binamim yang endingnya adalah provokasi, adu domba. Al-Qalam 10:11. Bagi yang di UIN silahkan dikaji. Kalau Anda jurusan tafsir malahan bagus itu. Jadi kontekstualisasi surah Al-Qalam ayat 10 dan ke-11. Sedemikian rupa. Baik. Terakhir ya. 4 dan 5 bersikap eksklusif dan anti perbedaan. Tadi sudah kita kaji di takfiri, dan terakhir anti kebudayaan dan kearifan lokal. Mereka anti dengan tradisi Indonesia. Mereka ingin ke Arab-Araban misalnya. Kalau Hindu itu ingin ke India-Indiaan. Maka ada istilah Hindu India, Hindu Nusantara. Ada Islam Arab, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu bukan agama baru. Islam ajarannya, tapi tetap menghormati budaya Nusantara. Itu maksudnya. Maksudnya begini, Anda tetap jadi Muslim gitu. Tapi tidak harus gamis kan? Kalau laki-laki nggak harus pakai gamis panjang, boleh pakai batik gitu, boleh pakai sarung, boleh. Yang cewek-cewek ini Anda jadi muslimah, tapi kan nggak harus cadaran kan? Boleh pakai kerudung biasa, kan begitu? Itu maksudnya. Jadi Islam yang menghormati kebudayaan lokal. Jadi tidak anti kebudayaan lokal. Kalau di Arab kan punya budaya sendiri. Supir driver di Arab pakai gamis. Makanya orang Indonesia salah. Kiranya ustaz. Padahal supir. Supir pakai gamis di sana. Memang kebudayaan mereka soalnya. Baik, segini saja dulu. Kita buka sesi berikutnya.